Ada isu-isu juga ini di tempat kita, kalau ada gempa, nah itu biasa dibarengi dengan tsunami. Oktober akan terjadi gempa dan tsunami. Tsunami sendiri itu adalah perubahan gelombang laut yang sangat 25-26 meter Pak. Jadi bayangin itu suatu volume Pak, setengah meter saja itu sudah bisa untuk menjatuhkan orang. Nah itulah yang masyarakat. Nah ini yang menarik Pak Ardi. Ini yang menarik. Ketika ada gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami dan di Lombok terjadi, itu estimasi ya dari pemerintah. Jadi pertanyaan dari Bapak tadi. Jadi ternyata dengan 8,5 tadi Pak sampai ke kita kurang lebih 40 menit. 40 menit kalau gempa di selatan. Kalaupun skenario terburuk terjadi, itu ketinggian air kurang lebih sekitar 6-8 meter Pak ya. Nah, sampai di kita ini akan berbicara banyak hal tentang tsunami dan gempa bumi. Karena ada isu-isu juga ini di tempat kita, kalau ada gempa, nah itu biasa dibarengi dengan tsunami. Nah seperti apa sebenarnya kalau gempa dikaitkan dengan tsunami, dan mungkin nanti juga kita kolaborasikan dengan beberapa kaidah-kaidah dalam ilmu kita tentang informasi-informasi masa depan yang juga kita disampaikan. Namun sebelum itu bisa perkenalkan diri mungkin Pak Ardi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, salam sehat di tengah pandemi kita masih bisa bersiar, menebarkan informasi yang baik ya Pak. Insyaallah. Perkenalkan tiang Pak, nama Ardianto Septiadi Pak, biasa dipanggil Ardi. Kami dari BMKG Stasiun Geofisika Mataram Pak. Jadi BMKG itu ada meteorologi, klimatologi dan geofisika Pak. Alhamdulillah itu di Mataram pada umumnya, di NTB Pak itu lengkap. Ada UPT stasiun klimatologi, stasiun meteorologi dan stasiun geofisika. Kita ada 5 kantor Pak di sini. 2 di Pulau Sumbawa yaitu di kantor Sumbawa dan Bima, dan 3 di Lombok Pak. Jadi kalau informasi cuaca, iklim, gempa lengkap lah Pak di NTB ini. Insya Allah. Nanti lebih detailnya nanti akan kita bahas rame-rame Pak. Semoga masyarakat jadi lebih paham. Alhamdulillah. Demikian Pak dari kami. Bagaimana penjelasan gempa dengan tsunami? Terima kasih Pak. Mungkin buat teman-teman pecinta channel Jalan Tengah Pak. Jadi gempa bumi itu adalah getaran Pak. Jadi gempa bumi itu sebenarnya bisa gempa bumi vulkanik dan tektonik. Nah, yang diamati oleh BMKG itu adalah gempa bumi tektonik akibat adanya pergerakan lempeng Pak. Jadi ketika lempeng di bumi ini bergerak Pak, jadi kita seolah-olah kita itu tinggal di suatu lempeng atau lapisan yang keras, di bawah kita itu panas Pak dan cair. Jadi seolah-olah kalau Bapak naruh kerupuk Pak di cairan yang panas gitu Pak, itu kan kerupuknya jalan. Nah itulah kita tinggal di situ Pak. Nah lempeng-lempeng itu ada yang bergerak bertubrukan, ada yang saling bergeser dan saling menjauh Pak. Nah di tumbukan lempeng itu apabila bertemu Pak, apabila batuannya itu menembus batas kekuatan batuan itu, dia akan pecah Pak. Nah patahnya batuan inilah yang mengakibatkan gempa Pak. Nah lokasi-lokasinya di mana untuk di NTB Pak? Itu di kurang lebih 300 km di selatan Pulau Lombok. Jadi itu batas tumbukannya di situ Pak. Jadi sering terjadi gempa di situ, dan dari tumbukan itu menimbulkan zona patah naik di utara Pak. Itulah yang menyebabkan gempa 2018. Jadi kesimpulannya karena bumi kita ini terdiri dari beberapa lempeng dan itu bertumbukan, sehingga daerah kita merupakan daerah yang aktif secara aktivitas gempa bumi tektonik Pak. Seperti itu. Jadi secara umum itulah gempa buminya Pak. Ketika lempeng itu patah, dia menimbulkan energi getaran yang kuat yang sampai kita rasakan itu Pak. Nah itulah gempa buminya. Bagaimana dengan tsunami Pak? Tsunami sendiri itu adalah perubahan gelombang laut yang
yang sangat tinggi yang diakibatkan salah satunya, sekali lagi salah satunya oleh gempa bumi tektonik. Bisa juga oleh gunung api bawah laut. Kalau kita ingat Krakatau ya Pak, itu kan legenda juga, Tambora juga yang di Bima itu meletus sampai mengakibatkan tsunami. Nah itu juga bisa. Selanjutnya adalah longsoran Pak. Kita ingat Palu Pak, setelah gempa Lombok, Palu itu ada gempa, dia longsor, dia terjadi tsunami juga. Nah yang penyebab keempat adalah benda langit yang jatuh ke laut Pak. Jadi badan air laut itu naik sehingga menjadi suatu volume yang menjalar ke daratan. Itulah tsunami. Jadi namun tidak semua gempa bumi mengakibatkan tsunami Pak. Tentunya yang mengakibatkan tsunami, contohnya tsunami Aceh, itu kekuatannya besar Pak, 9,0. Biasanya gempanya di laut, di kedalamannya dangkal Pak, dan patahannya biasanya itu patah naik sehingga dia mengakibatkan deformasi atau perubahan di bawah laut Pak. Kalau gempanya kecil biasanya kurang dari 6,5 atau kurang dari 7 skala Pak, itu biasanya tidak sampai mengakibatkan perubahan dasar laut gitu. Namun biasanya yang kita waspadai itu ketika ada longsoran. Contoh gempa Palu itu kan 7,0 Pak, tapi ada longsoran sehingga dia menimbulkan tsunami yang besar seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Aceh itu berapa ketinggiannya yang 9,0? Itu hampir kalau kita dari observasi Pak di beberapa tempat tentunya berbeda ya Pak. Itu ada faktor namanya tutupan lahan, ketinggian tempat dan ini kedalaman laut. Jadi dia tsunami itu fungsi kedalaman sama fungsi ketinggian Pak. Jadi ada beberapa daerah kayak di Loknga itu bisa sampai 25, 26 meter Pak. Jadi bayangin itu suatu volume Pak, setengah meter saja itu sudah bisa untuk menjatuhkan orang. Kalau gelombang tsunami ini berbeda dengan gelombang pasang Pak. Kalau gelombang pasang itu kan diakibatkan oleh angin dan sebagainya Pak di atas. Kalau tsunami itu deformasi bawah laut Pak. Jadi dia kan fungsi gelombang Pak. Jadi gelombang yang datang itu tidak sekali Pak. Semakin dia merapat ke daratan, dia akan semakin melambat kecepatannya, sehingga yang gelombang kedua, ketiga itu akan nyusul. Jadi lama-lama dia akan tinggi jadi sebuah badan, baru dia menyapu ke daratan seperti itu Pak. Jadi itulah kenapa gelombang tsunami itu tinggi, karena kecepatannya di dalam itu cepat, semakin ke darat semakin lambat. Jadi disusul terus sama gelombang. Biasanya gelombang yang tertinggi itu bukan gelombang yang pertama Pak. Jadi nanti dia numpuk baru ke darat, sampai ke daratan seperti itu Pak. Itulah yang membedakan dengan gelombang pasang surut biasa. Kalau itu kan salah satunya diakibatkan oleh gravitasi bumi dan bulan ya Pak ya. Seperti karena kan begini nih Pak Ardi, namanya ini zaman teknologi informasi yang sangat gencar ya, sudah canggih lah kita ini. Nah, terkait dengan itu kan ada informasi, apakah itu informasinya resmi dari BMKG gitu ya, terkait dengan kondisi Indonesia secara umum mungkin gitu. Nah, ada juga yang melihat dari kacamata agama. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa tahun 2021 ini akan terjadi musibah besar. Nah, dalam rangka kita bersiap-siap seperti itu, karena yang namanya musibah itu kan pasti terjadi ya. Apakah bentuknya kecil, apakah bentuknya besar. Begitupun tentang air laut yang meluap, itu sudah digambarkan juga di dalam Al-Quran. Tetapi kapan pasnya kan kita tidak tahu. Nah, berbicara tentang potensi tsunami, itu kan ditimbulkan oleh beberapa hal. Kalau di Lombok sendiri, nah, potensi tsunami itu bisa ditimbulkan oleh apa saja dia. Kan tadi dari beberapa yang Bapak sebutkan, selain gempa bumi, ada enggak hal lain yang menyebabkan terjadi tsunami di tempat kita dulu kita bahas? Oke, makasih Pak. Ini pertanyaan bagus dan ini ditunggu masyarakat. Yang pertama, kami secara resmi dulu Pak ya, tentang informasi. Nah, Indonesia itu sudah ada undang-undangnya Pak, terkait informasi MKG, diatur di Undang-Undang 31 nomor 2009 Pak.
Jadi di undang-undang tersebut pemerintah wajib menyediakan informasi cuaca iklim gempa atau informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika melalui suatu badan yang ditunjuk secara resmi. Nah, kami mendapat amanah dari pemerintah untuk memonitor, menganalisa dan menghasilkan suatu produk informasi untuk masyarakat terkait cuaca iklim gempa. Nah, gempa bumi dalam hal ini adalah gempa bumi tektonik. Nah, jadi untuk masyarakat apabila mendapatkan informasi itu sebenarnya informasinya sudah baku Pak, standar. Jadi kalau itu tidak sesuai standarnya BMKG, itu mohon di cross check Pak ke kantor kami, bisa di BMKG Mataram, bisa di BMKG manapun. Itu nanti akan kami jelaskan. Atau sekarang kan zaman teknologi ya Pak. Bagi teman-teman yang punya HP Android bisa download aplikasi Info BMKG. Nah, di Info BMKG itu lengkap Pak. Mau Bapak mau nyebrang ke Pototano ada cuaca penyeberangannya Pak. Bapak mau terbang dari Zam ke Bali ke Jakarta ada cuaca penerbangannya. Bapak pengen tahu kabupaten kecamatan informasi cuacanya seperti apa ada Pak. Iklimnya ada, gempa buminya juga ada Pak. Di situ lengkap. Jadi Bapak kalau ragu-ragu cukup menginstal itu untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. Itu yang pertama ya Pak, terkait informasi, sehingga masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu bingung mencari informasi dari instansi yang terverifikasi. Yang kedua Pak, bagaimana dengan potensi gempa bumi dan tsunami di NTB? Nah, ini kan jadi pertanyaan kedua Bapak tadi. Menarik Pak. Suka tidak suka, mau tidak mau Pak, kita tinggal di daerah yang kaya raya Pak dengan sumber daya alam. Namun selain sumber daya alam juga kita banyak sekali potensi-potensi bencananya Pak. Kalau kita tahu Pak, kita kenal dengan bencana Aceh. Biasanya Pak, kami memahami bencana itu dari sejarahnya Pak. Sekarang saya boleh tanya balik Pak. Selama Bapak hidup di NTB ini, beberapa bencana yang pernah Bapak alami pernah nggak Pak? Contoh banjir, contoh gempa, contoh tanah longsor, angin ribut, pasti pernah mengalami ya Pak? Nah, biasanya Pak, kejadian itu berarti menunjukkan daerah kita memang daerah yang berpotensi terhadap bencana. Nah, potensi itu bisa terjadi, bisa enggak. Nah, contoh banjir Pak, ketika kita sudah tahu antisipasinya Pak, insya Allah kita membuat drainase yang bagus, pembuangan air yang bagus, buang sampah yang baik, tidak ke sungai, dan kita tertib dengan kesiapsiagaan, kita bikin sedemikian rupa, kita sebenarnya bisa mengantisipasi Pak dengan kapasitas yang kita punya. Nah, itu salah satunya. Bagaimana dengan gempa? Gempa adalah sebuah keniscayaan Pak. Hal itu pasti terjadi. Bisa diantisipasi diantisipasi bisa Pak, cuma itu tidak bisa dihilangkan. Hal itu pasti terjadi. Mungkin nanti dari sisi agama pasti juga ada kajiannya. Jadi karena daerah kita yang sekali lagi Pak, yang saya ulas tadi, daerah pertemuan lempeng atau istilah ilmiahnya adalah zona subduksi, itu adanya di selatan Pulau Lombok, dan di utara ada Back Actras. Dan kita kemarin 2018 Pak, sejarah juga sudah mencatat, kita juga mencatat tsunami Pak di Sumba Pak, Agustus bulan 19 Agustus beberapa tahun lalu Pak, sekitar tahun 79 itu juga terjadi Pak. Tsunami-nya sampai ke selatan Lombok Pak. Artinya dari sejarah-sejarah itu sudah membuktikan bahwa gempa dan bumi dan tsunami itu pernah ada di NTB Pak. Jadi bagaimana kita menghadapinya Pak? Tentunya dengan pemahaman Pak. Sebenarnya ada 4 faktor utama Pak yang perlu kita pahami Pak. Yang pertama adalah kita wajib memahami potensi bencana yang ada di sekitar kita. Kita wajib tahu Pak. Nah, ini kami dengan beberapa penggiat bencana sudah memasukkan di kurikulum sekolah Pak. Jadi mungkin sekarang sekolah-sekolah itu sudah tahu apa itu gempa, apa itu tsunami. Jadi untuk kesiapsiagaan yang pertama adalah kita wajib memahami potensi bencananya. Di selatan itu seperti apa, di utara itu seperti apa. Ya, kalau kita 2018 pernah terjadi gempa 7,0, berarti suatu saat kemungkinan ada kejadian yang sama, karena disitulah sumber gempanya. Namun sekali lagi tidak bisa diprediksi Pak. Nah, itu karakteristik gempa bumi. Saya potong sedikit Pak Ardi. Kalau secara umum
berapa kekuatan gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami? Oke, secara umum Pak, biasanya itu gempanya di atas 6,5 ke atas Pak. Oh, 6. Skala kekuatan Oh, gempanya. 6,5. Berarti yang kemarin waktu kita gempa di sini 7, sekian itu berpotensi tsunami ya? Ya betul, gempa itu berpotensi tsunami dan tsunami-nya terjadi Pak. Namun dari pantauan kami hanya 13 cm. Nah itulah yang masyarakat. Nah, ini Membaca. yang menarik Pak Ardi. Ini yang menarik. Ketika ada gempa bumi Betul. yang berpotensi menimbulkan tsunami Oke. dan di Lombok terjadi itu, tsunami-nya memang terjadi, tetapi kecil saja. Nah, sehingga pertanyaan saya ini Pak Ardi, kondisi atau kontur laut di Lombok ini khususnya, kalau ini kan namanya kita berjaga-jaga ini, kalau terjadi lagi gempa yang menimbulkan tsunami, seperti apa itu Pak? Kalau terjadi gempa yang menyebabkan tsunami, kenapa tsunami kita kecil gitu? Apa karena memang laut kita seperti itu atau karena amal kita yang banyak nih doanya? Iya. Nggih, Pak, kami jawab secara ilmiah. Iya, nggih. iya, Nggih. Terima kasih Pak. Pertama Pak, kita perlu tahu bahwa yang menyebabkan besar kecilnya tsunami itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah sumber penyebab tsunaminya. Ketika itu sumbernya dari gempa bumi, Pak, berarti yang akan berpengaruh adalah kekuatan dari gempa buminya, jarak gempa buminya, kan gempa bumi di laut nih Pak, dan mekanisme gempanya Pak. Yang saya sebut tadi ada patahan naik, patahan turun, dan patahan geser. Nah biasanya mekanisme itu kalau dia tsunami-nya akan besar itu kalau patahannya naik Pak. Nah tentunya juga kekuatannya juga besar Pak. Kalau berdasarkan statistik itu kalau magnitudo 7 itu rata-rata itu kecil gitu. Tapi sekali lagi tergantung mekanismenya gitu Pak. Dan apakah menimbulkan longsoran apa enggak, dan jaraknya Pak. Gitu. Jadi kalau memang masyarakat nanti akan tahu sebenarnya cukup dengan memahami informasi dari BMKG Pak. Ada dua hal informasi BMKG yang terkait gempa bumi dan tsunami yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama adalah informasi gempa bumi. Jadi kalau informasi gempa bumi itu berarti gempanya tidak menimbulkan tsunami Pak. Itu informasi gempa bumi yang rutin. Biasanya informasi magnitudenya kecil atau informasi dirasakannya kecil. Tapi ketika ada tsunami, kita akan memberikan informasi peringatan dini tsunami Pak. Itu ada 4 level. Jadi yang pertama itu peringatan dini tsunami pertama itu dikeluarkan BMKG 5 menit setelah gempa bumi. Jadi kalau Bapak merasakan gempa, itu 5 menit BMKG akan mengeluarkan informasi. Nah itu Bapak Ibu bisa membaca itu di situ ada statusnya Pak, ada awas, siaga, waspada. 2018 potensi tsunami untuk Kota Mataram adalah waspada Pak. Ketinggian tsunami-nya kurang dari 0,5 meter. Saran dari BMKG tidak perlu evakuasi, hanya menjauhi aktivitas di laut. Seperti itu. Jadi kalau waspada itu dia tsunami-nya kecil, kurang dari 0,5 meter. Kalau siaga Pak, nah kalau kita baca nanti sudah download aplikasi info BMKG, kita baca daerah kita siaga itu ketinggian tsunami-nya itu 0,5 sampai 3 meter. Itu sudah cukup untuk istilahnya kita harus, saran dari kami evakuasi untuk daerah yang terkena zona itu Pak, ke tempat yang aman. Nanti saya cerita gimana kita lari ke tempat aman itu. Nah yang terakhir adalah awas. Kalau status awas itu segera pergi Pak, karena itu ketinggian tsunami pasti di atas 3 meter. Nah itu informasi itu 5 menit setelah gempa sudah masuk ke aplikasi info BMKG. Nah terkait dengan informasi dini tsunami, 5 menit setelah gempa itu ada informasinya. Kalau seumpama ini Pak, gempa yang terjadi itu menimbulkan kayak tadi awas ya, paling tinggi itu awas ya, yang paling awas itu. Nah kalau 5 menit setelah gempa muncul peringatan awas, itu biasanya tsunami-nya akan terjadi 5 menit, 1 jam itu berapa setelah gempa informasi itu? Pertanyaan yang bagus Pak. Setelah 5 menit kita update di 10 menit Pak, kurang lebih 5-10 menit kita akan memberi peringatan dini tsunami kedua.
Di situ kita sudah mengestimasi waktu tibanya si gelombang itu, Pak. Contoh ketika daerah Mataram itu awas, setelah itu ada estimasi waktu tiba tsunami. 15 menit kah, 10 menit kah, itu ada, Pak. Nah, nanti ada hitungannya. Gitu di peringatan dini kedua. Nah, di peringatan dini ketiga itu alat yang kita taruh namanya tide gauge atau alat estimasi tinggi gelombang laut, Pak. Itu sudah mencatat. Artinya si gelombang itu sudah sampai pantai. Itu di peringatan dini 3. Jadi waktu evakuasi kita adalah dari peringatan dini pertama, kalau awas segera evakuasi, Pak. Memastikan tsunami-nya datang itu di gelombang di peringatan dini 3. Kita sudah tahu. Makanya jarak waktunya tergantung waktu tide gauge pertama menerima. Kalau kita pakai rata-rata, Pak, kan memang ini sudah ada sih aplikasi yang tadi Bapak katakan itu, tapi kan masyarakat itu spontan itu yang dia butuhkan gitu. Yang spontan informasinya. Artinya misal kalau sudah dia kategorinya awas, berapa menit itu kalau akan terjadi tsunami itu dari peringatan ini? Pertanyaan yang sangat bagus ini, Pak. Ini memang hebat Bapak ini. Saya lanjutkan, Pak. Nanti saya akan menjawab itu. Saya lanjutkan ke peringatan dini 4. BMKG peringatan dini 4 itu akan menyebutkan ancaman tsunami berakhir. Artinya gelombang tsunami sudah tidak akan datang lagi ke daerah kita, Pak. Artinya setelah berakhir itu kita bisa memastikan bahwa tidak ada gelombang tsunami yang menyapu ke daratan lagi. Nah, itu biasanya kita hitung dari seluruh gelombang sudah selesai baru kita beri peringatan dini 4. Artinya ketika peringatan dini 4 berakhir, kita boleh melapor ke SAR, tim reaksi cepat itu boleh melakukan penyelamatan. Selama peringatan dini 1 sampai 3 sebelum ada peringatan dini 4 yang kita lakukan hanya lari ke tempat aman. Nah, pertanyaan Bapak tadi menarik. Berapa waktunya ya, Pak ya? Dari gelombang dan bagaimana kita siap siaga ya, Pak ya? Nah, untuk kesiapsiagaan, Pak, kita di Kota Mataram itu sudah membuat rencana kontingensi, Pak. BPBD Kota Mataram bekerja sama dengan kami dan beberapa stakeholder itu sudah membuat rencana kontingensi. Nah, rencana kontingensi itu menghitung skenario terburuk, Pak. Kalau ada tsunami, daerah mana tsunami-nya airnya masuk dan larinya ke tempat aman di mana. Nah, ini nanti kita bisa cek kalau Bapak lari ke Ampanan itu ada rambu, Pak. Jadi Bapak Ibu cukup belajar dari pantai ngikuti rambu itu, Pak. Titik amannya tulisannya. Jadi teman-teman di Mataram khususnya itu apabila tinggal di daerah Ampenan, di daerah Mapak, di daerah Pantai Gading ya, Pak. Terus di daerah pantai-pantai pesisir Mataram itu nanti tinggal mengikuti, Pak. Itu sudah dipasang oleh BPBD. Nah, titik amannya itu kurang lebih, Pak, kalau dari Ampenan ya sampai ke SMA 7 yang dari Nadjipto itu bisa, Pak. Itu sudah kurang lebih sudah aman. Terus kalau di sini ke Stikes apa ini, Pak? Daerah ini aman sih kantor Bapak ini. Beneran saya kena burung puter terus, Pak. Insya Allah ya. Tsunami ya, Pak. Kalau gempa gedungnya ya ini harus dicek lagi. Mohon maaf. Kalau kan biasanya gempa itu menimbulkan getaran di permukaan. Nah, kita harus cek apakah gedung kita aman apa enggak. Artinya orang Mataram tidak perlu pergi ke Gunung Sahari, tidak perlu sampai ke Lombok Tengah, kalaupun ada peringatan tsunami itu. Yang kita perlukan adalah menjauh dari kita mengikuti jalur evakuasi itu sampai ke titik kumpul, Pak. Di mana kita bisa mendapatkan daerah-daerah titik kumpul yang aman atau tempat evakuasi sementara itu, kita bisa mengecek di BPBD, Pak. Di situ ada rencon, ada petanya, dan itu nanti biasanya BPBD akan sosialisasi. Nanti kami juga dari BMKG akan membantu mensosialisasikan. Jadi contoh Bapak tinggal di daerah Mapak, Bapak lari kemana? Bapak tinggal di Ampenan, Bapak lari kemana? Ini harus dilatih, Pak. Dan kita siap nanti channel Jalan Tengah ini siap jadi corong ketika terjadi gempa. Apakah ini berpotensi tsunami atau tidak? Kita dalam kondisi seperti itu akan live ya, informasikan bahwa ini tidak. Cuman itu yang tadi belum Bapak jawab, Pak. Dari peringatan awas, berapa jam kita butuhkan untuk nimpes koper ini?
Betul Pak. Jadi kalau kita istilahnya evakuasi Pak, berpindah dari Ampat, selain informasi BMKG yang perlu kita tahu Pak adalah informasi alam Pak dari kekuatan gempanya. Apabila Bapak Ibu di sini lagi di pantai Pak, tiba-tiba ada gempa besar dan Bapak Ibu tidak bisa bangun, cukup berhitung dengan jari Pak. Dalam jari kita habis 10 sampai 20 itu kita masih guncangannya keras Pak, Bapak segera evakuasi Pak tanpa menunggu informasi di aplikasi. Kan ini 5 menit Pak. Ini yang harus dilakukan. Jadi ketika di pantai tiba-tiba ada gempa dan Bapak berhitung jari Bapak habis nih 10 dan jari kaki juga habis 20, itu artinya apa? Artinya lagi ada gempa besar di sekitar kita. Kita harus membiasakan diri segera evakuasi mengikuti jalur rambu evakuasi tadi Pak, ke tempat aman, menjauhi pantai. Nah setelah itu baru kita cek, kita awas siaga atau waspada. Ketika ternyata kita tidak ada awas, tidak ada siaga, cuman waspada kecil atau ternyata tidak berpotensi tsunami, baru kita boleh balik Pak. Ini yang pertama, tanda-tanda alam. Yang kedua, berapa waktu Pak dari awas ke ini Pak, terjadi. Jadi kita harus lari berapa menit Pak. Kalau gempanya di selatan Pak, itu estimasi ya dari pemodelan kami dan kita menghitung secara matematis. Kalau di selatan sampai ke Mataram itu kurang lebih waktunya sekitar 40 menit Pak untuk lari. Kalau gempanya di selatan, itu kurang lebih waktunya 40 menit untuk sampai ke Mataram si gelombang tsunami itu Pak. Bisa mencapai itu dia dengan pemodelan itu kan 8,5 skala Richter yang ada kita menggunakan skenario nih Pak. Terburuknya terburuknya kalau dari Megatrust kan sering kita kemarin sempat heboh ya Pak, yang waktu gempa Lombok ada profesor dari Amerika kalau nggak salah ya menyebutkan 8,5. Artinya itu adalah skenario terburuk Pak. Artinya bisa terjadi bisa enggak. Namun kita harus mempersiapkan diri. Itu artinya untuk menghitung Pak. Menghitung kalau itu terjadi waktu tsunami-nya sampai ke Mataram berapa. Jadi itu adalah kajian ilmiah. Jadi masyarakat tidak perlu takut, tapi harus ditanamkan dalam diri kita bahwa kita tinggal di daerah yang rawan gempa bumi. Kayak keributan di Jawa Barat misalnya ketika keluar BMKG punya permodelan orang. Jadi pemodelan itu sebenarnya untuk membantu kita menghitung Pak. Nanti kalau gempa itu terjadi tsunami butuh waktu berapa menit, jadi pertanyaan dari Bapak tadi. Jadi ternyata dengan 8,5 tadi Pak sampai ke kita kurang lebih 40 menit. 40 menit kalau gempa di selatan. Nah, jadi selanjutnya ketika gempa di selatan itu berarti kita punya waktu lari kurang lebih setengahnya Pak. Jadi kalau kita di pantai aman kita harus lari ke tempat aman itu 20 menit Pak. Sekali lagi ini skenario ini untuk membantu kita melakukan kesiapsiagaan ya. Jadi jangan diartikan besok pasti terjadi. Nah, tapi ini ya Pak ya, artinya kan dari permodelan yang disebutkan BMKG kan kemungkinan di Mataram ini kan kalaupun terburuk kan tidak melebihi 3 meter, 1,5 dengan 8,5 itu 20 meter untuk di Lombok Selatan katanya kalau terjadi yang terburuk itu. Kalau terburuk nanti kita lihat hasil pemodelan ya Pak ya. Kalau yang 8,5 itu akan sampai dalam waktu kurang lebih 40 menit ya Pak. Ketinggiannya kalau kita estimasi, tapi ini teman-teman pemirsa Jalan Tengah ini jangan panik ya. Tolong disikapi dengan nanti kalau digoreng wartawan nanti jadi beda. Jadi kalau kita dari pemodelan kita, saya cek dulu Pak. Dari hasil pemodelan di Mataram ya Pak ya. Jadi kita bisa lihat Pak di sini kalau nggak salah 6 sampai 8 meter dengan skenario terburuk di selatan dalam waktu 40 menit. Nah, namun landaknya tidak sampai jauh Pak. Ini kan yang berapa kilo dari tepi laut? Dari tepi laut itu ya 1 sampai 2 kilo. Kalau kita cek di SMA 7 dengan Ampenan itulah jarak. Di SMA 7 itu sudah zona hijau atau zona aman. Seperti itu. Jadi sekali lagi skenario gempa 8,5 itu untuk perhitungan matematis. Potensi itu belum tentu terjadi, namun untuk menghitung kesiapsiagaan. Kita jadi tahu tinggi tsunami-nya yang mulai terdampak berapa dan kita menyiapkan Pak, pasang rambu, pasang itu. Nah, supaya gini, pengalaman kita kan kayak di 2018 ini kan banyak misinformasi tuh, kasihan masyarakat. Betul. Lari semuanya meninggalkan terus
Kita di pondok di sini hampir kita disuruh Keluar ya, Pak. mengungsi semuanya. Dia bilang, ini karena kita mesti informasi. Dan siap. juga kenapa ini jadi pembicaraan kita kan, ini kan menjadi ribut kembali gara-gara Presiden Amerika itu John Biden nyatakan Jakarta tenggelam, kemudian mulailah dibahas kemudian lagi dengan permodelan permodelan tsunami ini, sehingga tentang itu kita seperti tadi supaya kita ada ilmu lah, supaya jauh-jauh dah tidak terjadi lagi. Kalaupun terjadi kita lebih siap, kan? Dalam hal ini kita bagus Pak, acara ini saya sangat mendukung ya Pak dari Jalan Tengah. Yang pertama kita jadi mengenali potensi yang ada di kita. Selanjutnya yang kedua adalah monitoring dan diseminasi. Kita harus paham informasi dari instansi terkait. Seperti tadi ada peringatan dini 1, 2, 3, 4. Jadi masyarakat paham Pak. Yang keempat tidak kalah pentingnya adalah kapasitas respon dari masyarakat. Jalan Tengah sudah jadi corong ya informasi, BMKG sudah memberikan informasi. Kalau masyarakatnya tidak mau menyiapkan diri ya sama saja Pak. Jadi masyarakat juga perlu berlatih, perlu mengenali daerah-daerah aman, perlu melihat rambu-rambu evakuasi, perlu menjaga juga Pak. Kadang-kadang kita sudah pasang rambu evakuasi dipilok Pak. Ini juga mumpung untuk menyadarkan ya Pak. Nah ini kita bisa lihat Pak sekilas ya, ini daerah-daerah aman yang hijau Pak, yang kuning ini, yang oranye yang tertinggi, jadi nggak terlalu jauh, sekitar 6 sampai 8 meter Pak. Aplikasinya? Oh ini modelan di BMKG ini hanya ada di BMKG Pak. Terkait dengan apa istilahnya ketinggian air dan sampainya air dari bibir pantai ini kan ya ke darat. Kan tadi Bapak katakan kalau di selatan, kalaupun skenario terburuk terjadi, itu ketinggian air kurang lebih sekitar 6 sampai 8 meter Pak ya. Nah, sampai di Mataram. Artinya kan ya airnya ini tinggi sekali lah kalau 8 meter kan. Nah, kalau dari bibir pantainya sendiri itu sekitar 1 sampai 2 kilometer. Kalau di Mataram sendiri sudah, kalau misal posisi kita di sini kalau terjadi tsunami kita aman lah gitu kan. Nah, oke. Nah, selain di selatan ini ada enggak terjadi gempa? Tadi ada sumber gempa di utara ya kayak gempa Lombok. Kita sebagai pelajaran penting itu di Lombok ternyata memang tsunami-nya kecil Pak. Kalau kita modelkan memang skenario terburuk itu kalau terjadinya di selatan. Yang besar. Oh, berarti potensi terburuk kalau gempa terjadi di selatan. Nah, ini baik kita catat nih, selatan. Kalau di utara yang berpotensi adalah guncangannya kuat Pak. Guncangan yang dirasakan. Nah, itu tidak berpotensi tsunami. Berpotensi tsunami tapi kecil. Kayak kemarin itu kan 7,0 kita 13 cm. Ketinggian tsunami nggak sampai melanda ke darat. Bayangkan orang KR itu kan sampai ngungsi. Dan selanjutnya ini, ketika terjadi tsunami, apakah semua daratan yang ada pantainya meluap? Tidak Pak, ini tergantung dari beberapa hal itu Pak. Dia harus dimodelkan semua Pak. Enggak semua Pak, tergantung sumber gempanya di mana. Tentunya kalau di selatan yang paling besar meluap pasti di daerah selatan, yang paling terdekat. Semakin menjauh otomatis dia semakin kecil. Kalau yang selatan itu kalau disebut wilayahnya mana yang terdekat itu? Ya di selatan Pak, di pesisir selatan Pulau Lombok. Misal di Lombok Tengah gitu? Pesisir Lombok Selatan itu ya Kuta ke selatan itu dah Pak. Namun sekali lagi kita tidak perlu takut Pak. Kita perlu bersyukur memanfaatkan bahwa topografi daerah Lombok ini kan ada bukit. Nah nanti kita harus berlatih Pak. Bukit-bukit itu kan ketinggiannya tinggi Pak. Jadi ketika ada tsunami kita harus membudayakan kearifan lokal. Jadi ketika ada gempa yang besar yang ini potensi tsunami kita harus lari ke daerah yang lebih tinggi, menjauhi pantai. Ini yang harus kita ajarkan. Kalau di Nias atau di Aceh itu ada budaya semong itu loh Pak. Jadi kalau ada gempa besar, dia ya mukul itu terus dia lari ke bukit. Nah itu yang harus kita budayakan di daerah pesisir. Karena memang belum pernah ada sejarahnya Mataram itu tsunami besar. Biasanya di daerah-daerah yang pernah terjadi tsunami itu ada kearifan-kearifan di situ Pak. Kurang lebih seperti itu. Artinya potensi terbesar itu ketika terjadi di selatan seperti itu Pak. Jadi menjawab pertanyaannya Bapak. Sekarang ini saya tadi kan kita bicarakan tentang potensi yang tsunami itu karena diakibatkan oleh gempa. Tadi kan gempa salah satunya.
salah satunya gempa ya. Betul. Salah satunya gempa. Ini juga menjadi topik hangat tentang akan tenggelamnya pulau-pulau, beberapa pulau-pulau di Indonesia. Apakah ada kaitannya dia dengan gempa itu, atau memang tenggelamnya itu memang tiba-tiba ada es mencair di itu? Tapi katanya memang ada sekitar 13.000 pulau kecil, apa 13-an? Ya, Pak. Ada informasi itu gimana itu? Kalau kami jawab dari sisi BMKG, Iya, dari sisi ilmiah ya Pak. Iya. Memang ada daerah tapi ya nggak langsung diutamakan besok langsung tenggelam Oh, gitu, itu enggak enggak, Pak. ya. Memang ada kenaikan air laut Pak dengan adanya global warming. Itu memang ada contoh dulu pesisir pantai kita di sini ternyata sekarang sudah terkikis. Itu ada beberapa fakta seperti itu. Tapi tidak serta-merta pulau ini hilang. Itu kalau kita hitung pergerakan lempeng itu sangat kecil sekali Pak. Maksudnya tidak serta-merta pulau inilah yang masuk tenggelam. Tenggelam itu enggak artinya secara umum Pak. Kan isu-isunya nanti pulau-pulau tenggelam, tenggelam kan itu ada. Jadi memang kalau ada namanya kesetimbangan di bumi kita itu memang ada estimasi yang memang itu nanti akan berkurang laut ke pulaunya itu, tapi tidak diartikan ini nanti pulaunya tenggelam Pak. Ada banyak faktor di situ. Salah satunya tadi Bapak bilang global warming, es mencair, memang itu ada menaikkan laut, tapi ya nggak serta merta terus langsung nutup kita terus hilang ini. Artinya kan kemungkinan tsunami yang besar itu terjadi kalau gempa tadi. Gempa. Betul. Yang ada istilahnya kayak pulau-pulau kayak Lombok kan pulau besar ini ya. Kalaupun ada pengaruhnya global warming itu, tapi tidak akan mungkin tiba-tiba langsung hilang itu tidak. Tapi Pak, yang kemungkinan besar kalau terjadi hal itu mungkin karena kayak tadi tumbukan meteor ya jatuh itu menyebabkan tsunami besar. Nah itu yang tapi air itu balik kita belajar dari Gempa Aceh Pak. Gempa Aceh itu kan tersapu gelombang tinggi sampai ke daratan jauh nih Pak. Itu memang akan berubah bentuk pulaunya, tapi kan tidak hilang. Kita bisa masih ke Aceh masih ada itu. Makanya ada sampai kapal sampai ke darat kan Pak. Iya benar. Jadi monumen. Nah artinya memang di pinggir-pinggir pantai itu memang akan ada perubahan ketika ada tsunami. Tapi tidak serta merta suatu pulau itu tersapu habis. Mungkin itu penjelasan gampang. Kan kita masih bisa melihat ke Aceh sekarang. Jadi memang ada perubahan-perubahan dari sisi garis pantainya Pak. Seperti itu. Artinya tidak perlu kita kemudian takut seperti apa ya isu-isu yang berkembang akan terjadi tsunami, kemudian bayangannya akan dilungkup apa namanya ya terus hilang pulau kita. Seperti penjelasan Bapak berarti artinya yang perlu adalah orang tahu tentang bagaimana siap-siap penyelamatannya, daerah-daerah aman mana, kemudian tahu informasi tentang prosesnya ini, penjalarannya gelombang tsunami. Sehingga kan tidak membuat panik kayak 2018 itu lah. Itu luar biasa itu paniknya karena memang belum pernah. Saya lahir 1980 tidak pernah mengalami gempa yang seperti itu. Iya itu sekali lagi ya itu pembelajaran penting 2018 bahwa itu gempa yang sangat besar yang mungkin kejadiannya juga Bapak bilang lahir 80 sekarang baru pertama kali. Artinya kejadian itu tidak berulang pada waktu yang singkat. Berarti kemungkinan itu masih biasanya semakin besar gempa Pak, perulangannya semakin jauh Pak. Kayak gempa Aceh, gempa itu nanti kejadiannya mungkin anak cucu kita yang alami, kita belum tentu tahu lagi. Kira-kira nih bagaimana BMKG menjawab berdasarkan dari kajian ilmiahnya ketika ada misal seseorang paranormal lah kita sebut ini. Seorang paranormal itu memprediksi bahwa bulan Oktober akan terjadi gempa dan tsunami. Nah ini kan terkait dengan persiapan kita ini. Kalau memang itu benar terjadi, kalau tidak benar terjadi kan sia-sia. Artinya masyarakat sudah dibikin panik ini. Nah ada nggak penjelasan ilmiahnya dari BMKG tersendiri, BMKG sendiri mengamati gejala yang terjadi sampai bulan Oktober ini? Tidak ada tsunami itu, tidak ada gempa. Nah, seperti apa? Kan BMKG mengamati soalnya nih kondisi Oktober, November, Desember seperti katanya. Nah ini berapa? Gimana kira-kira ini? Benar tak bulan Oktober itu? Pertanyaan sangat keren ini Pak. Ini saya sedikit menceritakan ya Pak. Kalau dari BMKG sendiri Pak, kata prediksi itu
Artinya orang bisa memperkirakan suatu kejadian dalam skala waktu, Pak. Kalau orang memprediksi bulan Oktober itu belum prediksi, Pak. Prediksi itu harus presisi. Jam, tanggal, waktu, lokasi, dan besarnya, Pak. Nah, itu kalau dari sisi ilmiah, memang di beberapa negara maju, Pak, Cina juga pernah memprediksi suatu kejadian gempa di Haiceng dari pergerakan binatang, Pak. Nah, itu pernah berhasil. Beberapa kali berhasil, tapi sering gagal, Pak. Artinya sebenarnya prediksi secara ilmiah itu sudah masih dalam tahap penelitian. Akurasinya, Pak, itu sering gagal daripada berhasil. Akhirnya orang beralih, Pak, daripada kita memusingkan prediksi yang belum pasti, kita menyiapkan masyarakat untuk selamat. Artinya kita bermitigasi, Pak, bersiap diri. Jadi kalau ada gempa, apa yang dilakukan masyarakat? Kalau ada tsunami, masyarakat harus lari kemana, ke tempat aman. Ini yang lebih utama. Artinya nggak bisa kayak cuaca kan? Di BMKG kan dia bisa cuaca diperkirakan seminggu dia kan? Ya, kalau minggu depan sampai minggu depan kan bisa dia. Nggak bisa kalau kayak gini ya. Kalau gempa belum bisa diprediksi. Kalau cuaca bisa diperkirakan. Perakirakan namanya. Perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu ada, tapi perakiraan gempa tidak ada ya. Apalagi perakiraan tsunami ini. Sekali lagi perakiraan itu kalau tingkat kebenarannya di atas 80%, Pak. Ini harus ada tingkat kepercayaan kebenarannya. Mungkin kita bisa aja paranormal bilang atau saya bilang besok gempa ini, tapi kan kadar kepercayaannya seberapa persen pertanggungjawabannya, Pak, validitasnya. Dan itu di negara manapun itu masih belum bisa memprediksi gempa. Nah, itu yang memang salah satu yang utama adalah hanya informasi gempa dan peringatan dini tsunami. Tapi kalau waktu tiba tsunami dari gempa, Pak, itu kita bisa prediksi yang tadi itu, Pak. Waktu tiba gelombang. Contoh ada gempa, kapan gelombang tsunami tiba itu bisa kita prediksi. Saya bilang tadi, kalau ada gempa dini, nanti peringatan dini kedua ada waktu tiba gelombang 15 menit. Itu bisa kalau tsunami-nya. Kalau sudah itu kalau sudah ada gempanya terjadi, dulu, bisa terukur dari sana. Terukur nanti gelombang tsunami datang berapa menit, itu bisa kita ukur. Dengan informasi ini, insya Allah, amin, masyarakat nanti bisa ngantri, Pak. Maksudnya saya ngantri itu, walaupun ini berpotensi tsunami, jangan sampai orang yang berada di zona aman juga lari. Betul, Pak. Dia di zona aman bikin macet, orang di zona merah, di zona bahaya nggak bisa keluar. Ini kan dia yang kena. Jadi yang di zona aman tenang. Kasih kesempatan yang di zona merah untuk keluar dulu. Betul. Ini pelajaran pentingnya, Pak. Orang-orang yang di pesisir pantai biar lari ke tempat aman. Yang sudah aman tetap. Itu salah satu tujuan dari dialog kita, biar ketemu. Ada orang kita lihat itu sudah mulai dia artinya pindah-pindah ke atas gunung, Pak. Jual rumah ya, Pak ya. Antisipasi tsunami katanya. Padahal seperti Bapak bilang tadi, jangan kita berbicara prediksi yang belum terjadi sehingga kita menyusahkan diri sendiri. Lebih baik kita belajar mitigasi tadi. Karena cara menyelamatkan diri kalau memang akan terjadi musibah yang akan membahayakan kita, itu lebih baik. Sedia payung sebelum hujan. Itu kata kunci kedua, Pak. Dia sudah jadi orang gunung, Pak. Nggak berani ke sana kemari. Jual semuanya kan. Semuanya kayak kemarin kejadian yang peristiwa 2012 itu, apa 2012 ya? Kiamat 2012 itu kan. Itu kan kacau semua orang itu. Ada yang jual tanah mobilnya, beli tanah perumahan di perumahan namanya. Sampai ada orang nyiapkan bekal kayak yang kemarin isu 2019 ya? 2019 ya? 2020 yang kemudian ada dukhon itu. Banyak orang beli apa? Udah numpuk makanan, Pak, borong di supermarket. Itu kan kasihan rakyat, jadi naik harga kan. Padahal kiamat tidak jadi deh waktu itu kan ya. Sama seperti ini kan kita bisa kemudian mengedukasi masyarakat. Artinya kita sedia payung sebelum hujan, Pak. Payungnya kita apa? Mitigasi, Pak. Mitigasi bencana. Kita paham itu salah satu poin penting. Kenal lah kita di Mataram. Bukan sih kita tidak mengasihani teman-temannya saudara kita yang di Lombok Selatan ya, tapi Mataram dengan jarak seperti ini dengan secara perhitungan ilmiah BMKG, tapi dengan permodalan yang istilahnya terburuk, Mataram masih aman istilahnya.
Poin ini Pak, sebenarnya ini harus kita dialognya ini lebih lama lagi dan tidak sekali Pak Ardi. Mudah-mudahan Pak Ardi dan juga namanya Pak Ardi ini bumi ini kan. Geofisika Pak Ardi ini bumi ini. Mudah-mudahan tidak iza zulzilatil ardu zilzalah ya. Jadi begini Pak, jadi poin penting yang saya bisa ambil dan kita simpulkan di dialog kita ini, yang pertama, potensi tsunami besar itu terjadi kalau gempanya di selatan. Itu Pak, benar Pak ya? Untuk di NTB, ya. Ya, untuk di NTB itu kalau terjadinya di selatan. Ya, kalau terjadi gempanya di selatan, itu yang perlu kita waspada. Kemudian kekuatannya itu di atas 7,5 Pak ya, di selatan. Biasanya, dan kejadian tsunami itu di gempanya di atas 7 yang menyebabkan tsunami. ya. Nah, itu 1 selatan, 2 di atas 7. Kemudian yang ketiga, kalaupun terjadi itu ketinggiannya maksimal 8 meter, Pak ya. Itu di pesisir Mataram. Di pesisir Mataram ya. Kalau di selatan? Kalau di selatan lebih tinggi Pak, tapi artinya yang dekat tuh lebih tinggi bisa sampai 20-an, tapi artinya tidak perlu takut. Iya. Beberapa bukit itu sudah kita ukur sekitar 40 meter Pak tingginya. Jadi nanti akan kita sosialisasikan tempat-tempat aman itu, jadi masyarakat desa ini larilah ke desa ini. Desa ini lari sini, nanti kita kerjasama juga dengan BPBD, dengan masyarakat setempat, dengan Pemda Pak. Oh, siap. Makanya itu supaya masyarakat bisa artinya mendapatkan edukasi dari dialog kita ini. Yang pertama, kalau gempanya di selatan, itu poinnya ya. Nah, kemudian kalau gempanya di atas 7, gitu ya kan. Kemudian ketinggiannya kalau di sumber gempa sendiri itu sekitar 20 meter ketinggian. Di selatan gitu. Nah, di selatan. Nah, kemudian kalaupun terjadi sampai 20 meter di sumber gempanya, kita masih bisa berlari ke daerah aman. Dan daerah aman tuh BMKG sudah ngasih tanda-tandanya. Misal Mataram, daerah Pagutan ini masuk aman, kan gitu. Nanti di Lombok Tengah mungkin dilanjutkan juga dengan pendataan aman itu. Supaya tidak ya. ada BPBD, ada BNPB. Kami namanya bencana itu tugas kita bersama Pak. Benar. Termasuk dari masyarakatnya Pak. Jadi sekali lagi yang tinggi-tinggi itu adalah potensi maksimal Pak. Kalau gempanya 8,5, kalau lebih kecil ya lebih kecil Pak. Itu ya. Kalau tadi terjadi gempa di selatan, Itu 8,5. enggak maksud saya dari sumbernya itu ada sampai 5-6 kilo naiknya air. Kalau dengan 8,5 iya. Oh. Tapi kalau gempanya 7 ya beda Pak. Itu dengan skenario 8,5 tadi Pak. Itu sampai sini bisa 6 sampai 8 meter kalau skenarionya itu terjadi 8,5. Kalau lebih kecil ya otomatis lebih kecil Pak. Nah, pemetaan yang dibuat itu dengan skenario yang terbesar Pak. Jadi pasti lebih aman masyarakat kalau lari ke tempat itu. Artinya dengan teori matematiknya ilmuwan BMKG, potensi di atas 8,5 itu sangat sulit ya. Artinya itu potensi terburuk itu ya. Potensi terburuk untuk skenario penyelamatan. Jadi kejadiannya itu kejadian yang sudah kita anggap maksimal ditambah maksimal lagi gitu Pak. Artinya itu kemungkinan besar 9 atau 10 itu sulit terjadi ya. Ya kalau magnitudo 9 itu kemungkinan kecil Pak. Wallahu alam bisawab ya Pak. Kalau kiamat kami nggak tahu. Ya ini kalau dari sisi pendekatan ilmuwan itu artinya kemungkinannya kecil sekali. Yang paling sering terjadi gempa itu sebenarnya kecil-kecil Pak. Setiap hari kita record, mungkin Bapak Ibu nggak merasakan itu setiap hari ada gempa Pak. Tapi skalanya kecil 3 itu yang paling sering. Kalau gempa yang di atas 5 itu dalam sebulan belum tentu terjadi Pak di NTB. Bisa sekali, bisa 2 kali gitu. Kalau yang 7 itu bisa puluhan bahkan ratusan tahun lagi gitu Pak. Artinya itu semakin besar semakin jarang gempa itu terjadi gitu. Dan poin yang paling penting yang kita garis bawah itu, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Lebih baik kita belajar bagaimana atau apa yang kita lakukan ketika bencana itu datang. Itu poin utamanya, betul Pak.